Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Abror, NIM 2211066. Saya akan menjelaskan tentang hasil laporan ketiga kami yang berjudul Perancangan Toolbox Multifungsi. Ini nama anggota kelompoknya. Lalu latar belakangnya adalah dalam lingkungan kerja industri, khususnya pada bengkel dan area perawatan mesin, pekerja membutuhkan alat bantu kerja yang efisien dan ergonomis untuk mendukung produktivitas. Berdasarkan hasil studi pada penugasan 1, ditemukan bahwa penggunaan toolbox konvensional masih menjadi permasalahan utama karena kurang mendukung mobilitas, tidak nyaman digunakan dalam posisi kerja jongkok atau membungkuk, serta terbatas dari segi penataan alat. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya waktu tidak produktif, kelelahan operator, dan resiko cedera ergonomi. Sedangkan pada penugasan kedua, dilakukan pengembangan solusi perancangan toolbox multifungsi sebagai tindak lanjut permasalahan tersebut dengan mengintegrasikan fungsi penyimpanan alat, tempat duduk ergonomis, dan pencahayaan otomatis. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana memproyeksikan arus kas atau cash flow selama periode operasional alat untuk mengetahui kelayakan finansial investasi. Yang kedua, bagaimana hasil analisis income statement sebagai dasar penilaian profitabilitas usaha. Yang ketiga, apakah investasi pembuatan toolbox multifungsi layak dilakukan berdasarkan perhitungan rasio, benefit cost ratio atau BCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cujen Mutia dengan NIM 2211040. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuannya yang terdiri dari 5 tujuan. Yang pertama, menentukan kelayakan finansial investasi melalui penyusunan proyeksi arus kas atau cash flow selama periode operasional produk. Yang kedua, menghitung profitabilitas usaha dengan menyusun dan menganalisis laporan laba rugi atau income statement guna mengetahui besarnya pendapatan, biaya, dan laba bersih yang dihasilkan. Yang ketiga, menilai efisiensi dan kelayakan proyek melalui perhitungan rasio benefit cost ratio or BCR sebagai indikator kelayakan ekonomi menggunakan pendekatan nilai manfaat dibandingkan biaya. Yang keempat, memberikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan investasi terkait keberlanjutan produksi dan pengembangan toolbox multifungsi. Yang kelima, mengidentifikasi potensi resiko finansial dan peluang peningkatan keuntungan berdasarkan analisis nilai arus kas, margin keuntungan, dan hasil evaluasi perhitungan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Aprena, NIM 22103, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang data biaya awal. Untuk nomor 1, nama itemnya acrylic clear 3 mm kali 30 kali 52. Jumlahnya yaitu 2 pieces dengan harga satuan 52.000, total harga rupiahnya 104.000. Yang kedua, acrylic clear 5 mm kali 30 kali 34. Jumlahnya 2 pieces dan harga satuannya 70.000. Total harga 140.000. Dan yang ketiga, acrylic clear 5 mm kali 3,5 kali 29,5 berjumlah 4 pieces dengan harga satuan 28.000 dan total biaya atau total harga 112.000. Dan yang keempat yaitu acrylic clear 5 mm kali 9,5 kali 33 berjumlah 4 pieces, harga 32.000, total harga satuan 128.000. Dan yang kelima, acrylic clear 10 mm kali 2 pieces dan harga satuan 185.000, total harganya 370.000. Dan yang keenam, acrylic clear 5 mm kali 17 kali 21 berjumlah 2 pieces dengan harga satuan 25.000 dan total harganya 50.000. Dan yang ketujuh, acrylic clear 10 mm kali 14 kali 34 berjumlah 2 pieces dan harga satuannya 15.000, total harga 30.000. Dan yang ke-8, alu profile
20 kali 20 kali 6 meter, 1 batang 220.000 dan total harganya 220. Yang 9 SSR handle laci 32 mm kali 28 kali 200 berjumlah 2 pieces dan harga satuan 25.000, total harganya 50.000. 10 roda mati nilon 2,5 inci berjumlah 2 pieces, harga satuan 30.000 dan total harga 60.000. Dan yang ke-11 yaitu roda hidup plus rem nilon 2,5 inci berjumlah 2 pieces, harga satuannya yaitu 35.000 dan total harganya 70.000. Dan yang ke-12 yaitu karet for 20 kali 2 UZ elemen berjumlah 4 pieces, harga satuan 7.000 dan total harganya 28.000. Lanjut 13 baut SS sisang M3 kali 10 mm berjumlah 64 pieces, harga satuan 45.000, 450.000 dan total harganya 28.000. Yang ke-14 baut SS screw M6 kali 40 mm berjumlah 9 pieces dan total dan harga satuannya 22.500 dan total harganya 47.500. Dan 15 baut SS sisang M4 40 pieces, harga satuannya 800 dan total harganya 32.000. Dan yang ke-16 baut SS sisang M6 kali 16 mm berjumlah 16 pieces, harga satunya 1.500 dan total harganya 24.000. 17 alur border kembang 2 mm kali 38 kali 50 1 pieces, harga satuan 100, total harganya 100. 18 mur profile line 13 pieces dan harga satuan 1.000 dan total harga 13.000. 19 handle pegangan per piece 1 pieces, harga satuan 60.000 dan total harga 60.000. Yang terakhir busa dudukan 1 pieces 150.000 dan total harga 150.000. Total dari biayanya semua yaitu berjumlah 1.817.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadiana Alvareza dengan NIM 2211077. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu analisis income produk. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan usaha dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional penjualan produk toolbox multifungsi. Income statement atau laporan laba rugi disusun berdasarkan perbandingan antara pendapatan dari hasil penjualan dan total biaya yang dikeluarkan selama periode produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Maulana NIM 2211058 akan menjelaskan tabel analisis income. Jadi terdapat komponen, perhitungan, dan nilai berupa rupiah. Jadi dari segi komponen ada pendapatan, yaitu perhitungannya 10 unit dikali 3.500.000 rupiah, bernilai total 35 juta. Pada biaya material, perhitungannya 10 unit dikali 1.817.300 rupiah, nilai totalnya yaitu 18.173.000 rupiah. Pada biaya tenaga kerja, perhitungannya 10 unit dikali 400.000, yaitu 4 juta. Dan pada biaya overhead produksi 15% dari biaya material, yaitu 2.725.950 rupiah. Jadi biaya operasional perhitungan pemasaran, distribusi, maintenance, nilai rupiahnya yaitu sekitar 3.500.000, ditotalkan biaya produksi dan total biaya operasional yaitu 28.398.950 rupiah. Laba bersih, net income, pendapatan, dikurang total biaya, perhitungannya yaitu mendapatkan hasil 6.601.050 rupiah. Dan pada potensi back period, dengan investasi awal sebesar 28.398.950 rupiah dan net cash flow 6.601.050 rupiah per periode, maka waktu pengembalian modal dapat dihitung sebagai berikut. Payback period sama dengan investasi awal dibagi net cash flow, yaitu 28.398.950 rupiah
dibagi Rp6.601.050 mendapatkan hasil 4,30 periode. Artinya, modal dapat kembali dalam waktu sekitar 4,3 periode penjualan atau setara dengan 4 sampai 5 siklus produksi. Waktu pengembalian ini tergolong wajar untuk produksi dengan produk harga yang jual menengah dan dapat dipercepat dengan peningkatan volume penjualan atau efisiensi biaya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fadi dengan NIM 2211024. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis benefit cost ratio. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan untuk dilakukan benefit cost ratio itu apa. Nah, benefit cost ratio itu dilakukan untuk menentukan tingkat kelayakan investasi dengan membandingkan total manfaat yang diperoleh dari usaha dengan total biaya investasi yang telah dikeluarkan. Suatu proyek dianggap layak secara finansial apabila nilai benefit cost ratio-nya lebih besar dari 1. Untuk cara menghitung benefit cost ratio yaitu dengan cara menggunakan data present value benefit atau PVB dan present value cost atau PVC. Dengan rumus, present value benefit dibagi dengan present value cost, di mana data kami itu present value benefit-nya 35 juta dibagi dengan present value cost-nya 28.398.950 rupiah. Dan didapatkan benefit cost ratio-nya yaitu 1,23. Dengan ini dinyatakan bahwa perusahaan ini layak untuk dijalankan. Kenapa? Karena BCR-nya itu lebih dari 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana dengan NIM 2211013. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dengan mempertimbangkan seluruh indikator finansial yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa alternatif solusi berupa pengembangan dan penerapan produk toolbox multifungsi berbahan akrilik transparan dengan rangka alu profile merupakan pilihan terbaik untuk diterapkan. Solusi ini memberikan yang pertama, kelayakan ekonomi yang positif karena BCR-nya lebih dari 1. Profitabilitas yang memadai dengan margin 18,86%. Arus kas sehat dengan net cash flow positif. Payback period yang wajar yaitu 4,3 periode. Potensi pengembangan usaha berkelanjutan. Produk ini menawarkan keunggulan desain transparan yang memudahkan visibilitas alat mobilitas tinggi dengan sistem roda serta konstruksi kuat namun ringan menggunakan alu profile.